Episode 85. Suamiku seorang CEO. Mobil angkot terus melaju melewati jalanan kampung yang jarang dilalui roda 4. Pria di seberangnya seperti memberi kode pada temannya. Ia mengambil sapu tangan dari saku celananya dan mendekat ke arah Lupita. "Mau apa kalian?" teriak Lupita. Percuma saja berteriak di dalam mobil yang sepi dengan jalanan kampung yang tidak ada satupun kendaraan lewat. Pria itu semakin mendekat dan Lupita menggeser tubuhnya makin ke sudut. "Jangan mendekat." Tangan kekar itu membekap mulut Lupi dengan sapu tangan, dan Lupita tak sadarkan diri. Jam sudah menunjukkan pukul 7:30. Ines membereskannya berkas di atas meja. Meeting baru saja usai, para klien sudah pergi meninggalkan ruangan. Ines menoleh pada William yang masih terpaku pada tempat duduknya seraya membaca sebuah laporan di tangannya. "Maaf tuan, saya permisi," ucap Ines sopan, membungkuk memberi hormat. William hanya menoleh sekilas pada Ines dan mengangguk, lalu melanjutkan aktivitasnya. Ines berjalan keluar pintu ruangan bersama dua orang rekan lainnya. "Cih, masih saja sombong dan angkuh. Padahal aku sudah berjuang untuk perusahaan ini dengan meyakinkan klien," gerutu Ines kesal dengan menghentakkan kaki ke lantai. "Mbak Ines kenapa?" tanya karyawan lain yang melihat ulah Ines saat sudah keluar ruangan. Tidak ada, tadi kakiku kesemutan," kilah Ines berbohong. Dua pria itu hanya gelengkan kepala sambil berjalan mendahului Ines. "Astaga, malunya aku. Ternyata ada yang melihat kelakuanku tadi," gumamnya pelan. Saat sudah mendekati lift, Ines memilih untuk ke toilet. Ia sengaja menghindari dua pria tadi yang masih berdiri di depan pintu lift. Di dalam toilet Ines membasuh wajahnya dan merapikan riasannya yang sederhana, dengan memakai bedak tipis dan lipstik pink. Tanpa kacamata tebal, sebenarnya Ines terlihat cantik. Namun ia tidak suka berdandan pada wanita umumnya. Tak lupa ia merapikan rambutnya yang panjang bergelombang dan menguncinya jadi satu. Ines keluar dari toilet dan berjalan ke arah pintu lift, lalu menekan tombol turun dan masih menunggu di depan pintu lift. Ines melirik arloji yang melingkar di pergelangan tangannya. Sudah jam 8:30. Aku harus jemput Lupi dulu ke rumahnya." Ting! Pintu lift terbuka, Ines masuk ke dalam ruangan berbentuk kotak itu. Tiba-tiba dari belakang punggung Ines masuk berbarengan seorang pria berjas hitam, dan pintu lift tertutup. Ines tidak perhatikan pria berjas di depannya, ia mengambil ponsel untuk menghubungi Lupi. "Lupi, kenapa teleponmu tidak diangkat sih?" gerutu Ines, masih terus menaruh benda pipi itu di telinga. "Belum." Tiba-tiba lampu di dalam lift mati. "Ya Tuhan, ada apa ini?" Ines terkejut dan ponselnya terlepas. "Ponselku." Ines berjongkok sambil tangannya meraba-raba mencari ponsel, tiba-tiba ada sesuatu yang menginjak tangannya. "Hua!" Ines menangis kencang. "Berisik!" bentak seorang pria yang berdiri di depannya. Sedang mereka hanya berdua di dalam lift itu. "Tanganku keinjek sepatu Anda tuan." Sorry." Pria itu ikut berjongkok dan meraih tangan Ines. "Sakit ya?" "Enggak. Cuma rasa digigit semut merah," seru Ines kesal. Menarik tangannya. Juklek. Tiba-tiba lift berhenti dengan hentakan keras. "Hua!" Ines spontan menubruk pria itu dan mentigaluknya karena ketakutan. "Hei! Apa-apaan ini? Saya takut kegelapan." Tubuh Ines gemetaran, pria itu tidak melepas petigalukan Ines, ia membiarkan Ines memeluk tubuhnya. Aroma maskulin tercium dari indera penciumannya, ia begitu nyaman dan tidak ingin melepaskan. "Wangi aroma ini seperti aku kenal. Jangan-jangan pria ini." Ting! Lampu menyala berbarengan dengan pintu lift terbuka. Benar saja Ines terkejut dengan pria yang ia peluk. "Tuan William," pekik Ines. William langsung mendorong tubuh Ines dan bangkit. Will berjalan keluar lift tanpa menoleh pada Ines. "Sial." Ines merasa kesal, ia memungut ponsel yang terjatuh, bangun dengan cepat dan keluar dari lift.
Kenapa juga aku harus satu lift dengan pria angkuh itu sih? Tidak punya hati mendorong tubuhku kasar. Gerutu Ines, seraya berjalan keluar gedung perkantoran Vandeles. Suatu saat aku akan buat pelajaran untukmu, Tuan William. Umpat Ines meluapkan kekesalan. Motor Ines berjalan ke arah rumah Lupita, ia terus khawatir karena telepon Lupita tidak juga diangkat. 1 jam kemudian motor Ines sudah berhenti di depan pagar rumah Lupita. Kenapa rumah Lupi masih gelap? Tok tok tok. Lupita. Karena penasaran Ines mencoba menelpon Lupita kembali, namun teleponnya sudah tidak aktif. Kemana teleponnya sudah tidak aktif? Maaf Bu, mau tanya. Apa tadi Ibu melihat Lupita pulang ke sini? Tanya Ines pada tetangga samping rumahnya yang sedang berdiri depan teras. Sepertinya Mbak Lupi tidak datang ke sini, bukankah waktu itu perginya sama Mbak juga? Iya, tadi pulang dari kantor katanya mau pulang ke rumah. Ya sudah Bu, kalau begitu saya permisi dulu. Maaf mengganggu. Iya Mbak, tidak apa-apa. Ines melajukan kembali motornya untuk pulang ke kontrakan, ia berpikir Lupita sudah kembali ke kontrakannya. Aku berada di mana? Lupita membuka kelopak matanya perlahan dan memutar bola matanya untuk melihat sekelilingnya, sebuah kamar. Kamar siapakah ini? Bukankah tadi aku berada di angkot, kenapa tiba-tiba aku ada di sini? Lupita terus mengingat kejadian yang baru beberapa jam terjadi. Ia berjalan ke arah pintu dan mengendor-gedornya. Dor dor dor. Buka pintunya. Keluarkan aku dari sini. Teriak Lupita dan terus memanggil, namun tidak ada seorang pun yang membukakannya. Ines, tolong aku. Hiks. Hiks. Karena lelah dan terus berteriak-teriak, akhirnya Lupita terlelap karena lelah. Matahari mulai menampakkan sinarnya melalui celah jendela. Cahayanya menerpa wajah Lupita yang terlihat pucat. Terdengar suara pintu dibuka dari luar, masuk seorang wanita parubaya dengan membawa nampan berisi makanan dan minuman. Makanlah Nona. Ucap wanita parubaya itu datar tanpa ekspresi. Aku berada di mana Bu? Tolong keluarkan aku dari sini. Wanita itu tidak menyahut, ia langsung melangkah pergi meninggalkan Lupita dan menutup pintu kembali. Tolong keluarkan aku dari sini. Teriak Lupita di sela isak tangisannya. Seharian Lupita berada di dalam kamar, ia sangat bingung siapa orang yang telah menculiknya. Karena gerah dan belum mandi sejak kemarin, ia membersihkan diri dalam kamar mandi yang menyatu dengan kamar. Jam sudah menunjukkan pukul 7 malam, Lupita seperti mendengar sebuah percakapan di luar pintu. Bagaimana Bu? Sudah dapatkan uangnya dari Juragan Karyo? Sudah 10 juta. Cepat kita pergi dari sini sebelum Lupi tahu kalau kita yang menjual dirinya pada Juragan Karyo untuk jadi istri kelima. Hehehehe. Ayo Bu, kita cepat pergi dan pindah dari kontrakan itu. Itu kan suara Bisurti dan Lolita, ternyata dia yang telah menjualku. Dor dor dor. Bisurti. Lolita. Jahat kalian semua, aku pasti akan cari kalian berdua. Dan akan aku balas perbuatan kalian. Seru Lupita penuh emosi. Jeglek. 2 orang wanita parubaya masuk ke dalam kamar dan membawa sebuah kebaya putih. Ayo cepat ganti bajumu, sebentar lagi kau akan menikah dengan Juragan Karyo. Aku tidak mau. Aku sudah punya suami dan sekarang aku sedang mengandung. Tolong Bu, jangan nikahkan saya dengan Juragan Karyo Hiks. Lupita menangis dan memohon. Maaf Mbak, saya juga hanya disuruh merias dan mengganti pakaian Mbak. Lebih baik Mbak ikuti kemauan Juragan Karyo kalau mau selamat. Anak buahnya sudah menunggu di depan pintu, daripada Mbak ditarik paksa sama mereka. Ucap ibu satunya. Benar kata ibu ini, anak buah Juragan Karyo banyak di mana-mana, melawan mereka tidak mungkin. Lebih baik aku bersandiwara dulu dan mau mengikutinya. Setelah keluar dari kamar ini baru aku akan berencana kabur, gumamnya dalam hati. Baiklah, aku mau berganti baju. Ucap Lupita pasrah.
Lupita memakai kebaya putih dan kain jarik dengan rambut disanggul. Setelah selesai dihias ia keluar dari kamar bersama dua orang wanita itu. Dua orang penjaga pintu mengikuti dari belakang. Aduh, perutku sakit. Lupita memegangi perutnya. Bu, di mana kamar mandi ya? Tanya Lupi pura-pura sakit. Ada apa mbak? Tiba-tiba perut saya mules. Rintih Lupi. Kau jangan pura-pura, tadi tidak apa-apa. Bentak bodyguard Juragan Karyo. Beneran. Kalau saya buang di sini bagaimana, tolong, saya sudah nggak kuat. Sepertinya dia nggak bohong. Imbuh temannya. Ya sudah, kau antar ke kamar mandi belakang, aku tunggu di sini. Ayo cepat jalan, jangan pakai lama. Penghulu sebentar lagi datang. Lupita mengangguk dan ia mengikuti langkah pria itu ke arah kamar mandi. Saat berada di dalam kamar mandi, ia mencari sesuatu untuk bisa kabur. Kebetulan ada pipa besi, semoga ini bisa bantu aku. Lupita menarik nafas dalam-dalam dan dengan perlahan membuka handle pintu. Saat pintu sudah terbuka, ia melihat pria itu berdiri membelakanginya. Dengan cepat Lupita menghantamkan besi pipa itu kepalanya. Buk, buk, akeh. Lupi melempar pipa besi itu dan ia berlari dengan mengangkat kain. Untung semua orang sedang fokus dan tidak menyadari Lupi kabur melewati pintu belakang, kebetulan lagi lampu remang. Saat sudah menjauh seseorang berteriak. Lupita terus berlari tanpa menghiraukan perutnya yang sedang hamil, perutnya ikut terguncang saat ia berlari. Dalam hatinya Lupi selalu berdoa semoga ada pertolongan. Perutku. Lupita terus berlari tanpa alas kaki, seraya memegangi perutnya yang sakit. Tolong! Teriak Lupita masih terus berlari. Itu dia, tangkap! Seru mereka. 4 orang pria terus mengejar Lupita, dan buk. Kaki Lupita kesandung sebuah batu, tubuhnya jatuh aspal. Auh! Anakku! Pekik Lupita menahan sakit dan tubuhmu sudah tak berdaya untuk bangkit. 4 pria sudah berdiri mendekati Lupita dan saat akan menarik tangannya, 2 buah sedan berhenti di depan mereka. Berhenti! Teriak seorang pria berjas hitam yang keluar dari mobil sedan, ia berlari ke arah Lupita. Dari belakang sedan hitam keluar segerombolan orang-orang berjas, mereka menghantam 4 orang pria itu tanpa ampun. Lupita. Ia terkejut mendapati istrinya teraniaya. Mas Harlan. Ucap Lupi pelan, dengan mata berbayang, seketika Lupi lunglai dalam pelukan suaminya. Lupi, bertahanlah, aku akan membawamu ke rumah sakit. Episode 86. Harlan memtigaluk erat tubuh istrinya dan mengangkat tubuh Lupita, sebelum masuk ke dalam mobil Harlan berteriak. Habisi mereka semua. Cari semua orang yang terlibat, mereka sudah menyakiti istriku, habisi sampai ke akar-akarnya. Teriakan Harlan menggema di malam yang pekat, hanya sorot lampu mobil yang menerangi. Sorot mata tajam dengan rahang mengeras. William membuka pintu untuk tuannya, Harlan masuk ke dalam mobil. 6 orang berjas itu terus menghajar dengan memukuli seluruh tubuhnya sampai babak belur. 4 orang bodyguard Juragan Karyo jatuh terkapar di aspal bermandikan darah. Will, cepat kira ke rumah sakit. William melajukan mobilnya dengan cepat, menembus malam yang pekat membelah jalanan raya. Harlan membawa Lupita ke dalam P3 lukannya dengan memangku tubuh istrinya. Lupita, maafkan aku. Terdengar suara isakan Harlan, air matanya terus meleleh manakala menatap wajah Lupita dengan guratan kesedihan dan tubuh tak berdaya. Sayang, bangun. Ini aku sudah pulang, suamimu sudah kembali. Harlan mengsatu-umi wajah istrinya bertubi-tubi. Aohek. Tiba-tiba Lupita memekik dengan mata masih terpejam. Sayang. Ada apa? Bangunlah. Di mana yang sakit? Ini aku sudah kembali, ayo buka matamu. Rangan dan pekikan terus keluar dari B1 bir Lupita seraya memegangi perutnya. Harlan merasakan P4 hanya untuk menopang bokong Lupi berasa basah. Saat ia menoleh ke arah perut dan turun ke bawah, melihat betis Lupi sudah mengalir D4 rah. Harlan terkejut dan ia berseru. Ya Tuhan, Lupi. Dari betisnya keluar banyak D4 rah. Will, ada apa ini?
Kenapa Lupi mengeluarkan banyak D4 rah? William yang sedang menyetir terlihat gusar dan tegang, sebenarnya ia sudah paham apa yang terjadi pada majikannya. Sabar Tuan, semoga Nona Lupi baik-baik. Ucapnya menenangkan. Tapi aku takut akan terjadi sesuatu dengan istriku, apalagi Lupi sedang mengandung anakku. Aku takut, tidak mau ini terjadi. Aku akan merasa bersalah dan menyesal bila terjadi sesuatu dengan anak dan istriku. Aku mohon padamu Will, cepatlah jangan sampai terlambat untuk menolong istri dan anakku. Teriak Harlan dengan wajah memerah, ia terlihat kalut dan bingung. Lupi, bangun sayang. Mengusap pucuk kepalanya, Harlan terus membangunkan kesadaran istrinya, kening Lupi keluar keringat dingin. Harlan mengambil sapu tangan dari balik jasnya dan mengusap kening istrinya. Kumohon sayang, bertahanlah. Air mata Harlan berjatuhan ke pipi Lupita. Tangisannya semakin dalam, ia tidak tahan melihat penderitaan istrinya yang terus mengerang kesakitan. William melihat dari kaca spion, ia ikut terharu melihat kesedihan tuannya, terlihat ia sangat mencintai istrinya dan takut kehilangan. Mobil sudah masuk ke dalam gerbang rumah sakit dan berhenti di pelataran lobi. William cepat keluar dan membuka pintu untuk tuannya. Harian keluar dan setengah berlari masuk ke dalam rumah sakit. William mendahului Harlan untuk menuju loket pelayanan. Sus. Tolong istri bos saya sedang darurat. Pasien atas nama siapa, Pak? Nanti saja buat datanya. Itu bisa menyusul yang terpenting nyawa nona saya harus segera ditolong. Bentak William. Tapi Pak, ini sudah prosedur rumah sakit, Bapak harus mengisi data dulu. Alah. Apa menunggu orang sekarat dulu baru ditangani? Kalau bos saya mau, rumah sakit ini bisa dibelinya. Dan kau bisa langsung dipecat. Bentak William lagi kesal. Suster itu terlihat pucat dan mengunjungi petugas medis. 4 orang petugas tiba-tiba datang dan membawa ranjang dorong. Harlan menaruh tubuh Lupi di atas ran, yang sudah banyak D4 rah. Mereka menuju ke ruangan UGD. Tuan maaf Anda tidak boleh masuk. Tegur seorang perawat pria. Tapi dia istriku, aku harus mendampinginya. Tuan tidak usah khawatir, ada dokter yang akan menanganinya. Seorang dokter berjalan ke ruangan UGD, Harlan yang masih berdiri di depan pintu menegurnya. Dok, tolong selamatkan istriku, ia sedang mengandung. Istriku mengalami pendarahan hebat, aku tidak ingin terjadi apa-apa dengannya. Tolong, berapapun biayanya akan saya bayar. Ucap Harlan dengan mata nanar menahan air matanya di depan dokter. Sabar Tuan, saya akan berusaha semampu saya untuk menyelamatkan pasien. Berdoalah semoga istri dan kandungannya baik-baik saja. Setelah memberi nasihat, dokter yang bernama Irwan masuk ke dalam ruangan UGD. Harlan terduduk lemah di ruangan tunggu, dan membekap wajahnya dengan kedua telapak tangan. William mendekat dan mengusap punggung tuannya. Flashback on. Siang itu, aku yang sedang duduk di sudut ruangan rumahku dengan perasaan pedih, setelah perdebatan dengan paman semalam yang ternyata ia mengakui kalau aku adalah anaknya. Dan dia ayah biologisku. Seketika perasaanku sangat sakit, marah dan kecewa bercampur menjadi satu. Rasanya tak terima dan membuat diri ini terhina, niat ingin bunuh diri aku urungkan, saat wajah istriku terbayang di mata. Tiba-tiba suara dering ponsel membuyarkan lamunanku, aku menoleh dengan malas. Tertera nama William yang di layar ponsel. Dengan cepat aku menerima panggilan itu. Malam Tuan. Di sini siang Will. Protesku. Tentu saja di Jakarta sudah malam, Tuan. Aku selesai mengadakan meeting dan berjalan alot. Karena klien ingin langsung bertemu Tuan. Aku hanya menghela nafas panjang. Ada berita yang ingin aku sampaikan tentang Nona Lupita. Berita apa yang ingin kau sampaikan tentang istriku? Seketika aku bersemangat mengenai berita istriku, rasa ini begitu rindu dan secepatnya ingin bertemu. Saya mendengar dari cerita Ines yang keceplosan kalau Nona Lupita sedang H4 mil. Apa? Aku berlonjak kaget mendengar berita dari William,
dan rasa keterkejutanku hampir membuat aku lemas. Tak terasa tetesan air mata ini jatuh begitu saja. Rasa senang dan bahagia menjadi satu, dadaku terasa sesak saat mengingat istriku yang jauh. Baiklah, aku akan pulang sekarang, bagaimanapun caranya, walau aku harus membunuh pamanku. Kekesalanku sudah memuncak dan tidak sudi memanggilnya ayah. Tuan, janganlah berbuat nekat. Pikirkan masa depan Anda, urungkan niat membunuh Paman Alfonso. Bicarakan baik-baik dan beri pengertian. Orang seperti dia tidak bisa diajak bicara baik-baik. Ucapku geram, baiklah, secepatnya aku akan menemui paman untuk mengambil paspor. Tolong kau jaga istriku dan kabari terus keadaannya. Baik tuan. Selesai menelpon, aku mengambil kunci mobil dan bergegas lari ke teras. Aku melajukan mobil dengan cepat menuju kediaman Alfonso. 1 jam kemudian mobilku sudah terparkir di depan rumah mewahnya. Aku menerobos masuk tanpa peduli para pelayan memberiku salam hormat. "Di mana paman?" tanyaku pada seorang pelayan yang terlihat ketakutan melihat wajahku dingin tanpa ekspresi. Ada di ruangan kerjanya, tuan," ucapnya gugup. Aku berjalan ke arah ruangan kerjanya yang berada di lantai 2, dan aku membuka kasar pintu itu. Jeder. Aku melihat paman terkejut akan kedatanganku yang tiba-tiba, sepertinya ia bingung. Keningnya mengerut dan B1 birnya terbuka. Padahal baru semalam kami berdebat hebat di kantor. Aku berjalan mendekat ke arahnya yang sedang duduk dengan tangan memegang file yang baru saja ia baca. "Ada apa lagi, Gurji? Apa kau belum puas juga menyakitiku? Kau memang pantas disakiti karena sikapmu yang sudah membuatku menderita dan sakit hati, atas perbuatan bejatmu bersama ibuku." Ucapku yang tidak bisa menahan emosi di depannya. "Sudahlah, kau tidak usah ungkit masa laluku dan ibumu, seharusnya kau senang kalau ayah kandungmu masih hidup." Cih. Lebih baik aku tidak memiliki ayah daripada mengetahui kenyataan ini. Kenapa kau tidak biarkan saja aku menjadi anak Alfredo dan tidak tahu perselingkuhan kalian selamanya? Ucapku masih berapi-api. Pria di depanku hanya mendengus kasar. "Aku pinta padamu. Tolong kembalikan pasporku, aku harus pulang sekarang." Mata itu menatapku tajam ke arahku, "Tidak bisa. Sebelum kau bertunangan dengan Margaret." "Selalu saja Margareta," teriakku. "Seharusnya kau tidak pantas terus mengekangku, kau bukanlah siapa-siapa." Aku masih berbicara dengan nada tinggi, "Aku ayahmu." Suara itu lantang terdengar. Aku terus bernegosiasi. Rasanya aku benar-benar muak dan ingin membunuh pria di depanku. Kalau saja aku tidak ingat istri dan emakku yang sedang menunggu kepulanganku. Apakah aku harus menyerah dan mengikuti kemauan si tua bangka ini? Bertunangan dengan wanita pilihannya yang tidak pernah aku cintai. Aku terdiam sejenak dengan mengatur nafasku yang tak beraturan. Pria di depanku dengan santai berjalan ke arah jendela seraya menghisap cerutu di jemarinya. "Bagaimana? Kau mau ikuti tawaran ayahmu atau terus membangkang? Kalau kau mau bertunangan dengan Margaret, aku janji akan kembalinya paspormu." Hahaha. Aku terbahak. Ia bilang apa tadi? Ayah. Ayah. Berhentilah menyebut nama itu. Aku jijik mendengarnya. Hardikku lagi. Cih. Mendengar pria tua itu menyebut nama ayah, membuatku semakin muak. Saat aku ingin bicara lagi, tiba-tiba sebuah pintu terbuka, sudah berdiri seorang wanita yang sangat aku benci. "Paman." Sapanya dan berjalan mendekat, seperti biasa ia selalu cari perhatian dan sok manja di depan paman. "Margaret, apa kabar sayang?" Mereka saling bertiga-lukan. Margaret melempar senyum padaku, namun aku membuang wajahku tidak ingin melihat wajah rubah itu. "Hei, kau juga berada di sini, Georgi." Aku hanya mengangguk tanpa menoleh. Di saat bersamaan mataku terpaku pada pisau buah di meja kerja paman. Tanpa mereka sadari aku mengambil pisau buah itu. Dan aku menoleh pada Margaret saat ia sedang berbincang pada pria parubaya itu, yang tetap aku panggil paman.
Tidak sudi rasanya harus memanggilnya ayah. Aku tertawa jahat dalam hati. Margaret. Aku meraih tangannya dengan senyum terpaksa, kau sangat cantik hari ini. Pujiku, ia tersenyum lebar. Saat ia lengah aku menarik tebuhnya dan mengalungkan tanganku ke lehernya seraya menodongkan pisau ke leher Jengjang itu, Paman tolong. Pekik Margaret. Apa yang kau lakukan pada Margaret? Lepaskan dia Gurji. Teriak Paman. Aku akan lepaskan, kalau kau kembalikan pasporku. Atau wanita ini akan kutebas lehernya. Teriakku tak kalah sengit. Kau jangan nekat Georgi. Kau akan masuk penjara bila melakukan hal itu. Aku tak peduli. Biarkan saja wanita ini mati dan aku di penjara seumur hidupku. Kau akan puas bukan? Sid. Aku melukai sedikit leher putih Margaret, darah menetes. Margaret berteriak. Aku mulai melihat Paman panik dan ketakutan. Baiklah. Kau jangan lukai Margaret lagi. Aku akan berikan paspor itu. Paman mulai berjalan ke meja kerjanya dan membuka sebuah laci yang terkunci. Lepaskan Margaret sekarang. Teriaknya seraya melempar paspor itu ke depan meja. Aku maju dan mengambil paspor milikku. Sebelum pergi aku mendorong tebuh Margaret hingga jatuh ke lantai. Aku berlari keluar dari ruangan. Aku melajukan mobilnya menuju bandara dengan kecepatan tinggi. Flashback off.